Dalam surah At-Takatsur, ini yang membuat kita, kenapa sih kita ni sibuk dengan bermegah-megahan sampai kita lupa akan daratan. Ayah, umi sekalian, bermegah-megahan ni bukan hanya orang kaya. Makna bermegah-megahan di sini dia lalai dengan kesibukan dunianya. Kalau orang kaya dia lalai dengan kesibukan kemegahan dunianya, dari apa yang dia cari, dia sudah mendapatkan minimal kenikmatan dunia. Minimal ayah umi sekalian, dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau kita sudah fakir, miskin, masih juga sibuk dengan dunia sehingga lupa beribadah kepada Allah, sudah di dunia blangsak, tambah di akhirat lagi blangsak. Apa kabar kita kalau seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa na'udzu bika rabbi ay yanzurun. Shadaqallahul azim. Ayah, bunda, abang, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Marilah sama-sama selalu kita meningkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkah, limpahan, rahmat, karunia, nikmat iman, nikmat Islam yang hari ini masih ada di dalam diri kita, dan Allah belum cabut lagi nikmat itu pada diri kita, sehingga bukti nikmat itu hari ini, alhamdulillah, selesai salat maghrib kita masih duduk di sini untuk mendengarkan majelis ilmu. Ini jadi nikmat yang paling luar biasa. Dan ini nikmat yang paling tak ada lawannya. Karena besok nikmat-nikmat nih setelah iman Islam, umur panjang, nafas, sehat badan, harta yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita semua, besok nih nikmat nih terkadang bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nikmat nih bisa membawa kita ke dalam surga tanpa banyak soal pertanyaan besok di akhirat. Tapi juga nikmat ini bisa membawa kita ke dalam neraka dengan begitu banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh yang pertama di alam barzah, mungkar dan nangkir, kemudian kita bersaksi langsung kepada Allah. Mana itu nikmat? Nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat badan ni. Ini akan menjadi pertanggungan jawaban pada kita kelak di hadapan Allah. Kemana sehat badan ni selama kamu hidup di dunia ni, kemana kamu bawa? Nikmat sehat ni besok akan meminta pertanggungjawaban sama kita. Kemudian kedua, nikmat yang Allah berikan yang juga akan meminta pertanggungan jawaban kepada kita. Setiap hari kita menghirup molekul-molekul udara. Ya, itu besok juga nikmat nafas ini kemana kita bawa selama hidup kita? Apakah lebih kepada kezaliman,
kemaksiatan, atau kepada kebaikan. Dia besok akan meminta pertanggungan jawabannya kepada kita. Kemudian nikmat umur panjang. Kemana umur panjang ini kita bawa selama hidup kita? Allahu Akbar. Ini kita ada umuran, bahkan ada yang masih hidup sampai dengan 80 tahun. Coba seandainya gara-gara umur yang 80 tahun itu, dia masih juga tidak bertaubat kepada Allah. Mana namanya taubat? Taubat tuh enggak melakukan perbuatan itu kembali. Itu taubat. Tapi ada dua versi. Yang kedua, taubatnya itu gara-gara memang udah enggak sanggup lagi buat maksiat. Hai, udah tua. Itu bukan taubat namanya. Karena enggak mampu, maka dia enggak berbuat maksiat. Nah, itu karena enggak mampu, itu bukan taubat namanya. Nah, umur panjang ini juga besok akan meminta pertanggungan jawaban kepada kita. Begitu juga harta dan lain sebagainya. Jadi ayah bunda hadirin sidang jamaah, abang-abang yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Maka kita alhamdulillah yang hari ini berkumpul di sini, ini Allah berikan luar biasa nikmat kepada kita. Kita harus takut, hamba-hamba yang beriman ini harus takut kepada Allah. Berkata dalam hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? Awal kemurkaan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman adalah dicabutnya nikmat ibadah. Ibadah dia enggak nikmat, Pak. Biasa-biasa aja. Mana yang namanya ibadah enggak nikmat? Solatnya, siap solat dia enggak merasakan kenikmatan apa-apa. Ya biasa aja. Kayak sudah menyelesaikan kewajiban, ya udah. Nah, ini dicabut nikmat namanya. Kemudian dia tidak istiqomah. Enggak istiqomah. Dicabut nikmat istiqomah kepada dirinya. Ini sungguh bahaya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita di sini dikuatkan oleh Allah iman kita, ya, sehingga kita terus hidup kita ini disibukkan hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian marilah sama-sama kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ayah bunda hadirin sidang jamaah sekalian, perlu kita selalu mengingatkan. Kenapa penting kita bersolawat kepada Nabi? Satu-satunya banyak ustadz yang sudah mengulas bahwasanya perjuangan Nabi itu dari memperbaiki akhlak para Nabi terdahulu, ajaran pada para Nabi terdahulu, enggak luput. Nabi itu memberikan kompensasi apa? Untuk sakaratul maut itu, ya, diringankan. Ini permintaan Nabi, Pak. Waktu datang malaikat Israel nak cabut nyawa Rasul, Rasul bilang, singkat riwayat, ya Rasulullah, ya wahai Israel, apakah segini sakitnya sakaratul maut? Sambil gemetar Israel bilang, itu ya Rasulullah, aku cabutnya udah pelan kali, enggak kuat. Bukan itu yang nak kutanya. Besok kalau segini aja udah sakit, yang pelan ini konon yang kuat, maka minta kepada Allah semua, besok rasa sakit umatku kasih ke aku semua. Ini perjuangan Rasul yang luar biasa. Maka setiap ada imam atau siapapun itu, kalau bisa kita takzim dalam salawat, Pak. Takzim kita. Jangan salawat itu sungguh sepele. Besok yang sepele-sepele dalam mengucapkan salawat ini enggak akan berjumpa dengan Rasul. Siap sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dah cukup, selesai. Sepele kali. Jangan seperti itu. Kalau kayak gitu lebih bagus enggak usah disalawatkan aja terus. Selesai baca doa, walhamdulillahirabbil alamin. Dah selesai.
Salam-salaman aja. Ketimbang kayak gitu resah kita. Resah kita. Kok bisa sih Rasulullah pejuang kita enggak hanya waktu sakaratul maut, sampai ke dalam neraka pun Rasul besok jemput kita walaupun ada iman sebesar zarrah. Itu dalam riwayat. Dijemputnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu bab ke-11 pembahasan itu. Jadi dijemputnya kita, Pak. Kayak gitu cintanya Rasul kepada umatnya. Umatnya ini nyeleneh kali waktu salawat. Enggak sedap. Kalau lagi salawat tuh sedap-sedapan lah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Oh, kira-kira terbeban 3 kali. Lama agak-agaknya. Udah sekali pun jadilah. Enggak usah 3 kali. Jadi resam kita dalam salawat. Waktu salawat langsung ingat Rasul. Hadir hati kepada Rasul. Bergetar ketika menyebut nama Rasul. Apalagi nama Allah. Bergetar. Nah, maka ya selalu kita bersalawat ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kalau untuk tema tausiah ini mungkin saya agak bebas. Nanti boleh disanggah dengan berbagai pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, ya saya jawab dengan seadanya ilmu saya. Ya, kalau enggak mungkin kan ada guru-guru yang lebih menguasai lagi dari saya, bisa ditanya sama yang lain ya. Hari ini saya ingin mengajak ayah-ayah, abang-abang sekalian untuk menyimak sebelum daripada surah At-Takatsur hadis daripada Nabi, aqyasu min ummati aktsarhum dzikral maut wa irsyaddu istidadallah. Jadi Nabi mengatakan, memberitakan kepada kita semua bahwasannya adalah umatku paling cerdas, paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan akan jadwal kematian itu. Hari ini banyak kita lihat, dari mungkin kita berkaca terhadap pribadi sendiri terlebih dahulu, bahwasannya mati itu kita anggap biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Padahal ayah, abang, umi-umi sekalian, mati itu luar biasa loh. Sebelum kita mati, kita lebih dahulu menjalani sakarat. Jadi kalau kita renungkan hari ini, ada dari kalangan sahabat-sahabat kita, yuk sholat, yuk duduk dalam majelis ilmu. Katanya, alah, nanti aja. Nanti kalau nggak sholat, nggak nuntut ilmu, berdosa, masuk neraka. Yang masuk neraka aku, yang berdosa aku, apa urusanmu? Bahkan tetangga kita mungkin ada jawaban yang seperti itu. Bukan itu yang ingin kita sebenarnya mengajak. Yang kita ajak tuh, ya, bukan urusan ente mau mati masuk neraka, mau masuk surga atau apa lain, enggak. Maksudnya jangan kita nih menafikan bahwasannya mati itu sedap-sedap aja. Enak-enak aja. Kalau kita renungkan hari ini, patah tangan aja kayak mana sakitnya. Kita yang banyak berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, itu aja merintih kesakitan. Waktu apa? Patah tulang, patah lain sebagainya. Mana mungkin sakaratul maut itu menjadi biasa-biasa aja. Di jarum aja sakit.
Kok sakaratul maut biasa-biasa aja, sepele. Sehingga apa? Kita meninggalkan perintah Allah, larangan Allah. Oke, kita sholat 5 waktu, kita som di bulan Ramadan, kita membayar zakat bila telah sampai hartanya, ya, daripada hitungan dan tahunnya. Kemudian kita naik haji karena telah mampu. Tapi ada satu yang menjegal kita besok, ayah, umi, abang sekalian. Apa tuh? Ini penyakit hati. Ini menjegal. Sakit hati nengok orang. Kebetulan waktu ditegur enggak jawab dia. Udah langsung kita berburuk sangka sama dia. Atau ginilah, lebih sedapnya. Terkadang kita dalam penyakit hati ini tangan yang mukul. Ini agak-agak masuk kepada tasawuf sedikit. Tangan yang mukul, yang kita marahi siapa? Yang kita palai siapa? Yang kita dendami siapa? Seluruh tubuh dia. Padahal yang salah tangan. Hakikatnya yang salah adalah sifatnya. Seharusnya sifatnya yang kita benci, bukan orangnya. Ini perangai yang akan membawa kita ya wafat ke dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mati dalam keadaan terbaik. Nah, hari ini semua kita nih otomatis dalam kehidupan di dunia nih tak ada yang namanya iblis tuh mau tuh kita namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kendati pun Imam Ghazali bilang sama kita, mautun nas fi adatihi. Maut itu cenderung kepada adat kebiasaan. Biasa hobinya bola, matinya saat main bola. Hobi golop, mati saat main golop. Hobi mabuk, mati saat mabuk. Hobi judi, mati saat judi. Hobi zina, mati saat zina. Nah, hobi hamba-hamba Allah yang beriman adalah selalu terus sikap sifat takwa kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Tetap kita bertakwa kepada Allah. Sehingga kita bisa dapat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, satu, agar kita lepas daripada wafat dalam keadaan su'ul khotimah, ingat mati. Ada kawan hujat kita, ingat mati. Alhamdulillah tuh. Kalau ada kawan yang hujat kita harus syukur, umi, ayah sekalian. Nggak perlu kayak ayam jago lah. Nggak payah. Itu akan mendapatkan besok keringanan daripada Allah. Jadi harus syukur. Ini memang kalau ngomong enak. Waktu mengimplementasikannya baru sulit, waktu ngerjakannya. Tapi sama-sama kita mencoba untuk bisa. Allahu Akbar. Nah, kemudian yang paling dalam lagi, Allah tuh dalam surah At-Takatsur ini yang membuat kita, kenapa sih kita nih sibuk dengan bermegah-megahan sampai kita lupa akan daratan. Ayah, umi sekalian, bermegah-megahan ini bukan hanya orang kaya. Makna bermegah-megahan di sini dia lalai dengan kesibukan dunianya. Kalau orang kaya dia lalai dengan kesibukan kemegahan dunianya, dari apa yang dia cari dia sudah mendapatkan minimal kenikmatan dunia. Minimal ayah umi sekalian, dia sudah mendapatkan kenikmatan dunia. Kalau kita sudah fakir, miskin, masih juga sibuk dengan dunia sehingga lupa beribadah kepada Allah, sudah di dunia blangsak, tambah di akhirat lagi blangsak. Apa kabar kita kalau seperti itu?
Nah, jadi bermegah-megahan pada ayat ini adalah jangan kita lalai karena mencari dunia. Jadi Ustaz, kalau orang miskin nih, ya, kalau dia nggak cari dunia, dia mau makan pakai apa? Kan Allah wajibkan kita cari dunia. Ya, dalam Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin saling berbantah-bantahan. Itu mustahil. Allah wajibkan Pak untuk kita mencari dunia. Tapi hamba-hamba Allah yang beriman, setiap dia cari dunia, pencarian dia itu, pekerjaan dia, nikah dia, dakwah dia, semua bisa menjadi nilai. Mana contoh cari dunia yang bernilai? Dia keluar pagi, ya, dia tidak lupa beribadah kepada Allah, selesai subuh, dia kerjakan lagi kerjaan dia. Mau narik becak kek, mau jualan ikan kek, mau jualan baju, apapun jualannya, tetap dia ingat kepada Allah. Itu namanya, ya, cari dunia yang bernilai. Tapi kalau dia mencari dunia, ibadahnya lupa, sehingga semuanya dia lupa, maka ini lalai. Itu alhaakumut takatsur. Itu diulang-ulang. Itu kalau kita ingat itu bisa menangis kita mayat ini. Karena Allah ini sampai letih dia ngulangnya. Hampir 3-4 kali dia ngulang-ulang tuh. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kapan kita baru melek mata? Waktu masuk dalam kubur. Ayah Umi, ya, kata Imam Ghazali, kita nih di dunia nih, kita nih lagi tidur nih. Ini belum pada melek matanya, masih tidur. Makanya banyak kelalaian yang kita perbuat. Kapan melek? Kalau udah masuk dalam kubur. Dalam kubur masuk, ditinggalkan 7 langkah. Nah, ini pun jangan salah paham. Ada jamaah yang bertanya di Halban sana, Ustaz, kalau seandainya enggak orang jamaah yang ngantar mayat nih enggak jalan-jalan 7 langkah, kayak mana? Masuk enggak mungkar dan nangkir? Itu bukan pasal 7 langkah mau berapa langkah. 7 langkah itu menyatakan akan waktunya. Kira-kira 7 langkah berapa detik? Kita bilanglah 7 detik. Nah, mau bapak berkumpul masih dalam kubur tuh namanya mungkar dan nangkir, ya tetap datang. Datang dia. Dalam durasi waktu 7 detik. 7 langkah kita melangkah, ya, daripada tempat perkuburan, maka datanglah malaikat untuk soal tanya jawab. Nah ini, kapan sadar? Waktu dah datang malaikat mungkar dan nangkir. Nah kemudian Allah katakan kembali, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan kamu buat kayak gitu. Jangan. Kelak kamu akan merasakan dari apa yang kamu buat kelalaian selama hidup di dunia ini. Sekali Allah larang, jangan. Kemudian kalla, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan juga kamu buat seperti itu. Kan dah 2 kali ditegur. Jangan buat. Nanti kamu akan merasakan daripada akibat perbuatanmu. 2 kali Allah tegur. Ini baru 2. Kan? Kemudian apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu. Sekiranya kamu ketahui dengan pasti azab Allah ni, kalau kamu ketahui dengan pasti azab Allah ni, kamu pasti tidak akan melakukan itu. Lalu hari ini pertanyaan, kenapa sih nikmat Allah ini kan banyak Pak, banyak. Bahkan ada orang kaya yang udah dikasih kaya aja malas sholat. Ada kita yang biasa-biasa aja, kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku kaya ya Allah, fix aku akan beribadah kepadamu. Itu kita mohon.
Jangan minta kaya sama Allah. Ingat kisah siapa itu? Siapa? Syak Labah. Ya kan? Abang, kata istri. Istri memang biang kerok juga kadang-kadang. Kayak mana istri, kayak gitulah suami. Maka carilah istri yang baik. Umi-umi pikir umi-umi. Hari ini yang suami perjuangkan tuh nggak ada lain, nggak ada bukan tuh demi umi-umi semua. Karena permintaan kita wanita. Kalau enggak putih kepala orang ini. Gara-gara kita lah putih kepala orang nih. Ya, timbang kita sewa-sewa rumah terus bagus sambil BTN. Udah mikir iya juga kadang-kadang. Ambil inisiatif daripada istri juga. Memang udah jelas tuh Nabi katakan tuh kayak mana istri kayak gitulah suami. Penting kayak mana ibu negara kayak gitulah. Kalau ibu negara baik berarti ya, pemimpin dalam rumah tangga tuh baik. Nah, maka dalam hal ini kalaulah kata Allah kita nih tahu, sebenarnya bukan nggak tahu. Al-Quran ini kan pedoman, sudah dibilang oleh Allah nih azabnya tentang ini. Tapi kenapa sih kita masih degil? Ayah, Umi, hadirin sidang jamaah sekalian, kenapa hari ini kita masih degil? Ya, sama-sama kita renungkan. Kenapa hidup kita hari ini berantakan? Mengapa hati kita hari ini menjadi keras sehingga kita melalaikan sholat, bahkan meringan-ringankan, enggak perlu sholat itu sama kita. Lalu mengapa hari ini rezeki kita menjadi sulit, bahkan menumpuk-numpuk hutang? Mengapa akhlak kita berkurang sehingga sikit tergesek mudah kali marah? Kenapa hubungan kita dengan orang tua kita hari ini bisa menjadi renggang? Suami istri pun bisa renggang, dengan sahabat, kerabat, andai tolan sekalian bisa menjadi renggang. Nggak ada lain yang buat kita nggak ingat mati, yang buat hancur kehidupan kita hari ini semua karena penyebab dosa. Dosa yang membuat hidup kita berantakan ayah hari ini. Dosa yang membuat hari ini hati kita menjadi keras sehingga sholat itu payah. Dosa hari ini yang membuat rezeki kita sulit, bahkan numpuk hutang. Dosa hari ini yang membuat akhlak kita berkurang sehingga sangat mudah marah. Karena dosa hari ini hubungan kita dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, sahabat kita menjadi renggang. Semua dosa. Kalau kita merasa enggak berdosa, kaca diri kita. Apakah kita saat sholat mudah menangis? Kan itu dia. Orang yang mudah menangis saat di dalam sholat adalah orang yang sikit dosanya. Orang yang ketika dia senang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dia senang dengan membaca Al-Quran, ya, maka itulah orang yang sedikit dosanya. Orang yang ketika nama Allah disebutkan bergetar hatinya, itu tanda orang yang sedikit dosanya. Kita ngaca diri kita. Apakah kita hari ini sedikit dosa? Mudahkah kita menangis? Berapa juz kita baca Quran dalam sehari, semalam? Apakah kita senang dengan orang yang membaca Al-Quran, bahkan mengajak kita kepada ibadah? Apakah kita dengan ilmu pengetahuan kita yang banyak, dengan ibadah kita yang luar biasa, hari ini kita merasa diri kita paling bertakwa, yang lain hancur semua? Kita yang paling banyak ilmu, kita yang paling tahu. Apakah itu? Kita tengok hari ini orang mabuk benci kita, yang seharusnya dia harus dinasehati. Kenapa menjadi sulit? Karena dosa. Karena dosa yang membuat kita enggak ingat mati. Dosa semua. Inilah penyebabnya.
Kalau kita banyak dosa, ya. Jadi ada beberapa tempat ada yang menyampaikan bahwasanya kalau orang yang paling banyak menangis itu adalah orang yang paling banyak dosanya. Salah. Orang yang banyak dosa, dia dengar tuh imam amin 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 dalam baca takziah aja, kalau lama kali bisa merajuk dia. Bukan amin ya Allah, dah bukan gitu lagi. Amin. Udi. Biar cepat sikit baca doa. Tanda apa? Itu banyak dosa. Ketika imamnya zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum 100 kali, udah jenuh dia dengar. Kapan siap? Kalau ada makanan, ada lapar kali dah. Bukti orang banyak dosa. Ayat nih mana ada apa-apanya sama dia? Enggak ada apa-apanya. La tarawunnal jahim, bahkan Allah katakan, ya kan? Pasti kamu benar-benar akan melihat siapa itu? Neraka jahim. Kapan nengok? Ini memang belum mati kan? Belum mati belum nengok lagi. Dah mati nanti nengok. Jadi kalau mau nengok mati dulu kan? Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya kata Allah. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ain. Tempat yang nyata dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Ya. Kemudian tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti benar-benar ditanya pada hari itu tentang kemana nikmat yang aku beri ini kau bawa selama kau hidup di dunia ini. Jadi jadilah renungan kepada kita semua ayah sekalian. Allah beri kepada kita nikmat mata, penglihatan. Kemana lebih banyak nikmat mata ini kita bawa? Nah ini sama-sama kita renungkan. Allah juga memberi kita nikmat pendengaran, telinga. Kemana lebih banyak telinga ini kita bawa? Apakah lebih senang mendengar tausiah-tausiah para alim ulama atau sahabat-sahabat kita yang menyampaikan walau satu ayat, atau lebih banyak dengar kalimat gibah, fitnah, sumpah serapah? Kemana kita bawa? Allah juga memberikan kepada kita nikmat berkata-kata. Nih mulut nih, lisan nih, kemana kita bawa selama kita hidup nih? Apakah lebih banyak kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, atau lebih banyak kepada kita menghujat orang lain? Tangan, kaki, lain sebagainya. Ini besok semua akan meminta pertanggungjawaban daripada kita semua. Dan ingat, soal dalam kubur tidak banyak, cuma 6, enggak banyak. Ya. Tapi yang paling banyak nanti selesai soal itu harta yang kita tinggal, ya, yang kita upayakan selama ini. Kadang-kadang ayah, umi sekalian terpikir benak kita. Hari ini manusia cukup enak. Sudah dibangun, dirubuh, boom, hancur ya kan. Habis itu bangunlah lagi dengan enaknya membuang harta bendanya, yang padahal harta benda itu besok akan minta pertanggungjawaban kalau kita enggak serahkan kepada yang berhak mendapatinya. Allahu Akbar. Ya, ini ada durasi berapa menit lagi? Ini kita ya sudah masuki kepada bulan Sya'ban. Bentar lagi nisfu Sya'ban. Sekedar mengingati sunnah Nabi ya. Ayah, umi sekalian, jangan maaf-maafan tuh di hari Idul Fitri. Salah. Nih nisfu Sya'ban nih hari diterimanya amal. Nisfu. Dalam bulan-bulan inilah hari di mana seluruh doa kita diterima, diijabah, mustajab oleh Allah. Hari di mana seluruh dosa-dosa kita diputihkan bagi mereka yang mengamalkan bulan Sya'ban nih.
Maka pada hari itu sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, sebelum kita baca Yasin 3 kali, kemudian solat sunnah taubat, ya, pertama dari rumah mandi sunnah taubat dulu, kemudian solat sunnah taubat, ya, kemudian baca Yasin, kemudian kita melaksanakan solat sunnah tasbih, kemudian kita muhasabah diri, berzikir kepada Allah. Selesai itu, yang mama jauh di sana, ayah jauh di sana, telepon. Ini sama tetangga-tetangga kita, mungkin kita ada dosa. Mohon maaf lahir batin. Ini masih hidup. Ada mungkin kawan kita udah wafat dah. Tahun kemarin masih sama kita, dia sholat. Ini dah wafat. Dosa itu jangan dirapel. Uang nggak apa-apa dirapel. Dosa jangan. Alah, hari ini maki orang tua. Nantilah hari raya kan bisa. Mohon maaf lahir dan batin. Enggak, jangan dirapel. Kita ini bulan Sya'ban, bulan pemutihan. Masuk kepada Ramadan, kita ini dah memang betul suci. Namanya juga Ramadan. Bagaimana nak masuk Ramadan sementara kita di bulan-bulan ini aja masih dosa, banyak dosanya, nak masuk bulan Ramadan. Nah, ini berat. Jadi Nabi anjurkan kepada kita amalan-amalan tersebut, ya, selain daripada som, ya. Jadi dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu dia. Ditelepon orang tua. Mohon maaf lahir batin, tetangga